saya akan sampaikan 5 konsekuensi yang harus dilaksanakan siapa saja sudah menyatakan dirinya sebagai seorang muslim. Tadi kan nggak ada paksaan. Ada nggak ya? Ada di sini terpaksa dengan Islam. Kalau ke sini terpaksa ada nggak? Datang ke sini terpaksa gitu? Hah? Ada? Siapa yang terpaksa langsung? Langsung. Oke. Pertanyaan, kenapa Anda terpaksa? Karena disuruh. Anda kata nggak disuruh, tapi tahu bahwa ini ada acara itu hak untuk anak-anak, peluang yang sangat bagus itu, berangkat nggak ya? Ya, jadi ini sebenarnya ini peluang. Pertama, peluang silaturahim. Anda sudah kenalan belum? Belum. Jadi ada yang belum tahu namanya? Belum. Nah, ini nanti malam diberi waktu untuk kenalan, biar mereka lebih akrab. Ya, jadi setelah akrab itu sesuatu yang mungkin mengganjalkan bisa hilang. Merasa senang bertemu dengan teman itu. Dalam penelitian bahwa teman semakin banyak, rezeki semakin banyak rezeki. Ini ada yang SMA berapa? SMA negeri mana? 3. Saya boleh sama 1. Sekarang sudah enggak, jadi dulu ada anak-anak yang ketika dipindah, jadi misalnya kelas 10 itu di 10-1, kemudian 10-2, 10-3 gitu. Itu begitu masuk kelas 2 diopek, itu banyak yang protes, orang tua datang ke sekolah. Ya, saya beri penjelasan. Kita ini pertama dididik untuk berkompetisi. Ya, ketika konsepsi pertemuan antara sperma dan telur, itu satu telur dibentuk oleh 200 sampai 400 juta sel sperma. Begitu satu sudah masuk, maka yang lainnya mati. Kompetisi pertama. Begitu sudah berada di dalam, maka akan terjadi apa yang kita kenal kolaborasi. Nah, ketika kalian ini dulu waktu lahir, itu pun sudah mulai untuk berkompetisi, tapi sekaligus kolaborasi. Nah, kolaborasinya di mana? Begitu masuk TK, jadi saya bisa ngecek Anda itu tertarik lawan jenis 3 itu bisa cek ketika usia TK. Jadi itu bisa dicek dia sudah ada ketertarikan atau belum, itu ada. Nah, di situ muncullah kolaborasi yang kita bangun. Semakin kuat kolaborasi, maka semakin banyak peluang mendapatkan rezeki dunia dulu. Ya. Maka apa yang kita kenal sebagai jaringan itu sangat penting. Dengan kehadiran ini membangun jaringan. Doa saja yang mendoakan orang banyak. Adik-adik pernah nggak menulis cita-cita? Pernah? Cita-citanya apa? Pernah nulis belum? Coba. Kamu namanya siapa? Azkia. Putra siapa? Pak Mulana. Cita-citanya apa? Jadi dokter. Dokter Azkia. Wah, ditulis ya. Amin. Nah, coba Anda dengar kata-kata tadi? Amin. Ada berapa nih, Mas Amin? 27. Dari 27 atau 28 ini, itu belum tentu semua senang dengan kata-kata bahwa Mbak Taskia mau jadi dokter.
Belum tentu. Mungkin separuh yang tidak nggak merespon positif, poiso misalnya. Nggak usah khawatir. Misalnya ada 5 saja yang mengaminkan, ya, mengaminkan, maka malaikat akan membantu memperkuat. Sekaligus malaikat tadi berbalik untuk mendoakan yang mengaminkan tadi. Wa annaka ada di dalam kata malaikat. Ya, maka berani bercita-cita. Ternyata di dunia ini orang yang sukses, benar-benar sukses itu hanya 3%. 3%. Jadi kalau 100 orang yang sukses itu ya paling 3 sukses betul. Dia berani nulis, berani menginformasikan kepada teman-temannya, kepada orang tua, kepada Pak D, Pak semua. Maka nanti akan ada doa. Ya. Nah, nanti kapan-kapan saya main-main. Ya. Nah, kembali kita bicara konsekuensi sebagai orang yang sudah menyatakan diri masuk Islam tadi, mengaku sebagai seorang muslim. Pertama, ya, menerima seluruh ayat Al-Quran. Hal ini karena Islam merupakan agama yang didasari oleh wahyu yang sudah termuat di dalam Al-Quran. Setiap muslim harus beriman kepada Al-Quran, harus beriman, ya. Nah, seorang muslim diperingatkan agar tidak seperti orang Yahudi yang beriman pada satu ayat tetapi kufur terhadap yang lainnya. Jadi beriman tetapi sekaligus kufur kepada yang lainnya. Ada yang bisa menemukan ayatnya? Ada yang bisa menemukan ayatnya? Oke, surat Al-Baqarah begitu. Surat Al-Baqarah. Silakan saya bacakan artinya. Nanti ada baca ayat. Sambil dengar. Apakah kamu beriman kepada sebagian dari Alkitab dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Apakah kamu beriman kepada sebagian dari Alkitab, artinya Taurat, dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Ini ditujukan pada orang Yahudi. Muslim juga tidak boleh. Ya. Lagi ada? Al-Baqarah. Ada? Kamu sudah dapat? Ngacung dibaca. Mana? Hah? Berarti nggak lolos. Ada uang belum? Oke, silakan dibaca. Oh, nah, Pak Anteni berapa menit mas? Artinya ulangi Pak. Oh ya. Apakah kamu beriman kepada sebagian dari Alkitab atau Taurat dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Ayatnya ini agak panjang ya. Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu, area saudaramu sebangsa dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halaman gitu. Ya. Sudah ketemu? Oke, saya beri waktu. Saya tuliskan 10, tapi saya bacakan awal kalimat. Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum. 1 2 3 4 5 Oke, ada 4 5,5. Tandur kene 5 6 7 8 8,5 9. Ya oke, dibaca, dibuka maskernya.
Ulangi biar yang laki-laki dengar. Mosok lanang kalah boleh Betawi itu. Ayat berapa, Pak? Ayat berapa, Pak? Ayat 85 surat Al-Baqarah, ayo. Jadi itu semua antum Kowe mau ora jawab. kelewatan Pak. Kelewatan. Oh. Ini artinya tengah-tengah aja Pak. Asalnya ini tas sarana wanita ini tak ini meneh. Jadi itu pertama ya. Jadi sebagai seorang muslim itu harus menerima Al-Quran secara total. Tidak boleh sebagian senang, sebagian yang lain tidak. Ajaran juga gitu. Aku nih sholat yo rapati seneng aku. Lah apa? Isu-isu kan tangi. Bapak sok-sok. Ada nggak yang dipaksa pagi-pagi? Gak ada ya. Kalau kalian itu subuh dipaksa untuk bangun, sebenarnya bapak itu bukan nggak senang, itu enggak. Justru karena bapak itu berpegang pada Quran. Nah ini berpegang pada Quran. Orang tua berpegang pada Quran supaya anak, istri, keluarga selamat. Supaya selamat, dijaga dari siksa neraka. Bagaimana bunyi ayatnya? Orang tua pagi-pagi subuh anaknya dibangunkan, kemudian dipaksa ke masjid. Itu bukan karena nggak senang, tetapi karena cintanya, agar dia selamat di dunia, besok di akhirat biar bersama-sama di surga. Pengen, maka dilindungi anaknya, dijaga betul. Bagaimana kalimatnya? 1, 2, apa kalau tak konsulatnya? Ada tuh nih, tutup nih. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tak pakai kalimat kan? Ayo siapa? Gimana bunyinya? Oke. Gimana? Bajutan. Uang saku malik menaro. Waku. Oke, itu kamu. Saya sayang salanang menang. Kalau aku nih badan salanang raisa aku sedih aku. Iya, calon pemimpin. Tak kasih. Jadi orang itu karena senang pada kalian. Orang dijangkit, bola-bola itu enggak. Orang tua pasti ingin, sehingga ketika diajak ke sini ini gitu, karena orang itu sayang kepada kalian. Saya itu anak saya lagi kemarin mau ikut, tapi begitu baca, batasannya SMA ada Dewes. Tua, sudah punya anak. Selesai sumben nenek acara anak-anaknya pimpinan sing wis keluarga.
melu. Ini anak-anak giliran apa itu keluarga itu. Gitu. Oke, ya. Jadi uang bosakum wa alaikum narawaku dua naswa hijab. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua. Jadi komitmennya merupakan konsekuensi menjadi muslim adalah berhukum kepada ketentuan Islam. Setiap orang yang mengaku muslim atau mukmin dituntut untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ketentuan Allah. Sesuai dengan ketentuan Allah. Misal gini, aku Jano pengen ngomong perjodohan Jano, kamu belum ada ya? Belum, Jose. Jadi begini, bila seorang mau menikah itu harus menikah dengan wanita, laki-laki harus menikah dengan wanita. Setuju? Ya, maksud laki-laki menikah dengan laki-laki. Ya, harus menikah dengan wanita. Bukan laki-laki menikah dengan laki-laki atau wanita menikah dengan wanita. Ya, ini menikah dengan wanita sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang kafir itu nggak boleh. Meskipun laki-laki dengan wanita masih ada batasan lagi. Laki-laki sebagai laki-laki muslim harus menikah dengan wanita muslimah. Ya. Begitu juga wanita muslimah harus nikah dengan laki-laki muslim. Ini. Kemudian caranya harus benar. Karena masih anak-anak ya. Saya harus jelaskan nih. Nikah itu sebenarnya tujuannya apa? Nikah. Segini ada sedikit. Nikah itu tujuannya apa? Tujuannya apa? Iya, ibadah. Menyempurnakan agama. Tujuan utamanya nikah, tujuan utamanya adalah ittiba rasul. Ittiba. Jadi kalau orang nikah itu memang karena ittiba rasul. Bukan nikah itu pengen cari anak. Kalau hanya nikah untuk cari anak, nggak usah nikah saja bisa punya anak, betul kan? Itu ayam tanpa nikah punya anak, betul? Tapi kawin. Ya, sapi tanpa nikah punya anak karena kawin. Jadi kan ada laki-laki perempuan hanya kawin bisa punya anak nggak? Bisa, tapi nggak nikah. Maka harus nikah dengan cara sesuai dengan ajaran Islam. Nah, manakala seorang tidak mau diatur dengan hukum Allah, maka tidak pantaslah dia jadi muslim. Nggak pantas, ya. Ini saya akan tunjukkan ayat nanti dibaca karena waktunya sudah hampir habis, saya tidak berani dengan Ustaz Ahmad. Surat ke-36, surat ke-33 ayatnya ayat 36. 33, 36. Surat apa? Al-Ahzab. Bisa baca? Yo, sobat semua. Ayo coba ini. Oke. Ini nanya siapa ini? Mana bapaknya? Baru ke belakang. Yuk, baca. Nah, di sempati. Ini. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل
faqad dhalla dhalalan mubina. Perhatikan, tidak faqad, tulisannya faqad, tapi diidghamkan. Jadi faqad dhalla. Yuk. Wa rasulahu faqad Ojo terus wa rasulah urain terus. Wa may ya'sillaha wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Artinya Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. iya. Itu artinya boleh aja ya. Nggak main-main. Lanang tak gloroi saja. Lanang gloroi itu santai-santai sih. Ya. Akan anu nanti itu rene batasan ini. Batasannya mungkin pada jam 5 aku sekawan. Oke, surat apa tadi? Al-Ahzab. Al-Ahzab. Nah, di ayat di surat itu ada yang menerangkan bahwa karena Rasul adalah panutan, jadinya panutan diikuti. Karena panutan diikuti, ya, maka jangan kemudian dimaksiati. Di surat itu juga Allah menyatakan bahwa sungguh, ya, di dalam pribadi Nabi Muhammad itu ada keteladanan. Ya, oke. Bagaimana bunyi ayatnya? 87 dibaca. Nah, salah. Mana bunyinya? Oke. Ayo baca. Liman kana wal yauman akhirah wa dzakarallaha katsira. Jadi nanti ada keteladanan, tapi untuk siapa? Liman kana yarjullah wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Jadi kalau ingin mencontoh untuk menghafal kebaikan itu ya, pertama orang yang ingin berjumpa dengan Allah. Kalau ingin berjumpa dengan Allah mesti harus mengikuti Nabi. Wal yaumil akhir, karena sadar betul hidup sesudah mati ada pertanggungjawaban, maka harus mengikuti Nabi dan besok bertanggung jawab gampang. Kemudian wa dzakarallaha katsiran, senantiasa banyak berzikir kepada Allah. Ya, nih, itu hadiahnya kamu. Masih itu Nanti bagi-bagi loh. ini namanya siapa ini? Hah? Fajar. Kalau adanya mana? Mana Fatih? Wah, yang Fatih itu yang biasa juga. Fatihah itu. Iya, itu dulu dengan Pak Teguh kan. Nama siapa? Fatihah, Al-Fatihah. Oke, sekarang yang ketiga. Konsekuensi menjadi muslim adalah tidak mencampurkan atau mencampur aduk antara yang hak, yang benar dan yang batil. Islam hak, dinul hak, tidak boleh dicampur dengan agama yang di luar Islam. Gak boleh. Ya, tidak boleh dicampur adukkan karena berbeda antara Kristen dan Islam. Bedanya di mana? Kristen dan Islam bedanya di mana? Banyak. Islam keyakinan Allah tidak punya anak. Kristen punya keyakinan Tuhan punya siapa anaknya? Isa. Ya, jadi
Mereka mengatakan bahwa punya anak namanya orang Yahudi punya keyakinan Allah punya anak. Anaknya Allah namanya siapa? Uzair. Ya, Uzair. Dan Islam sudah beda sekarang. Kemudian Islam ada ajaran sholat, ada ajaran puasa. Islam bangkai, darah, babi, binatang disembelih bukan karena Allah, ya haram. Di sana halal. Ya. Meskipun ayat mereka mengharamkan di Imamat pasal 7 ayat 11 sampai 47 bicara tentang halal-halal, tapi mereka langgar saja. Islam tidak boleh melanggar. Maka sekali lagi Islam tidak boleh, setiap Muslim tidak boleh mencampur adukan antara Islam dengan non-Islam. Islam boleh hak, non-Islam batil, tidak boleh dicampur. Bagaimana bunyi ayatnya? Jangan kau campur adukan, jangan di mix. Biasa gawe lah, gawe apa? Ngejus itu nggak boleh di mix. Oke, lagi-lagi wala terus nah ini tafsir ya. Sekarang dibuka ayatnya ya, dibuka ayatnya. Surat Al-Baqarah 42. Dibaca bareng. 1, 2, 3. Wala talbisul haqqa. Ya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan sedangkan kamu mengetahui. Nah, Intok kok. Nih, ya. Bojoku ngaji ra tak itu. Tenang. Ya. Aku belum tahu mengenai bojoku mergo jadi ngaji tak edit belum. Ini gue malah tak kata ini. Ya. Oke. Kemudian yang keempat, menjadi konsekuensi seorang muslim adalah meninggalkan hal-hal yang tidak islami. Ketika seseorang telah menyatakan dirinya sebagai muslim, hal yang akan dituntut sebagai konsekuensi dari tidak mencampur adukan tadi antara hak dan batil adalah meninggalkan hal-hal yang tidak islami. Jadi kita ini harus benar-benar melaksanakan ajaran Islam secara total, berusaha secara total. Meskipun kita belum total, tetapi supaya kita ini benar-benar melaksanakan ajaran Islam secara total, masuk dalam Islam secara total. Saya ulang, masuk dalam ajaran Islam secara total. Ya, gimana bunyinya? Laki-laki 1, 2, 3, 4. Nah. Ya boleh berapa? Bis. Oke, artinya orang beriman masuklah ke dalam Islam dan keseluruhan sungguh yang punya nyata. Jadi kita ini masuk ke dalam Islam itu supaya total. Jadi kalau misalnya ya Pak Teguh ini di sana masuk itu boleh jadi masuk ke rumah ini baru kaki kanan masuk, yang kiri dulu, maka disuruh masuk itu. Bagaimana dengan melaksanakan syariat? Tetapi
memang ada orang yang sudah melaksanakan syariat Islam. Syariat Islam, begini nanti ya. Bisa itu anak berarti kok. Nah, ini saya itu tapi gambar saya itu. Jadi ada orang yang di dalam melaksanakan ajaran Islam belum penuh, maka suruh masuk penuh, masuk. Tetapi memang ada orang yang melaksanakan syariat Islam secara doa sudah melaksanakan, yo sholat, yo poso, yo bahkan sampai haji. Tapi ternyata tidak didasari dengan iman. Melaksanakan syariat Islam tidak didasari dengan iman. Sampai ada orang dulu matur kepada Nabi, saya telah Islam. Memang saya telah beriman. Tapi Nabi ternyata diingatkan oleh Allah, Muhammad, katakan kepada mereka itu bahwa mereka itu belum beriman, tetapi mereka baru berislam. Allah, ya, Muhammad katakan kepada mereka itu di dalam masyarakat itu belum karena iman, tapi ya katakan sebagai seorang Islam melaksanakan saya tapi belum karena iman. Ada orang yang melaksanakan belum karena iman. Ibadah haji orang beriman berkotong-kotong di ibadah haji itu oke orang ibadah haji. Ono sing poso kemane do poso, ono sing poso mergo gen langsing, ono sing poso mergo gendane kok jujur. Jadi posone poso bukan karena Allah, bukan karena iman. Nah, bagaimana bunyi ayatnya? Lagi-lagi? Oke, satu suratnya di dalam surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat surat berapa? Surat Al-Hujurat surat berapa? Al-Hujurat surat berapa? Halo? Surat ke berapa? Berapa? 49. Sekarang temannya saya 49 sih siang itu nih. Salah jadi mau aku. Ini pasti dia. Dapat langsung ya itu. Ya siapa? Mana bunyinya? Ayo. Mau dari depan itu dulu. Satu, dua. Oh sudah 4 teguh boleh. 1, 2, 3, 4, 4,5, 5, 6, 6, 14. Oke, yuk. Walakin aqrabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allaha wa rasulahu la yatikum min a'malikum syai'an innallaha ghafurur rahim. Ya, kabar itu gitu. Alhamdulillah. Artinya gimana artinya? Orang-orang Arab dahulu berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tapi katakanlah, kami telah tunduk atau Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Oke.
Oke, sekarang terakhir ini yang kelima. Bangga dengan Islam, bangga sebagai seorang Muslim. Bangga sebagai Muslim berarti seseorang merasa senang menjadi Muslim, senang, sehingga dia akan selalu menunjukkan kepribadian atau identitas keislamannya dimanapun dia berada, serta bagaimanapun situasi dan kondisinya. Ini akan membuatnya selalu hidup dengan akhlak yang mulia, sebagaimana yang telah ditentukan ajaran Islam. Ini terakhir, ya ada Qur'annya, hadis sekarang ini. Ya. Jadi bisa menunjukkan karakter sebagai seorang Muslim yang baik, senantiasa menunjukkan ketaatannya kepada Allah di saat apapun, dimanapun dia berada. Bagaimana punya hadisnya? Nah, apa ini pesan aja? Jawab. Ini nanti baru 2, 3. Perempuan baru 2. Yang perempuan. Oke, saya awali. Gini, Rasulullah itu pernah ya memberikan nasihat kepada Abu Dhar, bahwa Abu Dhar itu suka senantiasa bertakwa dimanapun dia berada, dalam keadaan apapun. Satu ketika Rasulullah juga memberikan nasihat yang sama kepada Mu'adz bin Jabal, ya, supaya senantiasa menjaga diri, jaga takwa dimanapun. Oke, kalimatnya ittaqil. Oke. Pinter kamu. Ingat dulu Oke adik-adik, waktunya sudah habis. Jadi bangga dengan Islam. Ketika kita ini bangga dengan Islam, kemudian bertakwa mengikuti ajaran Islam, tidak usah khawatir. Allah pasti memberi rezeki. Anda di sini, ya, tambah rezeki. Rezeki yang Anda dapatkan apa? Ilmu, teman, ya. Ketemu karo anaknya koncone bapaknya, itu rezeki. Kemudian apa lagi? Oke, apa lagi? Yang sesuai hadis. Barokah. Apa lagi? Nama Anda akan dikenang. Usia bertambah itu punya makna nama dikenang. Jadi silaturahim yang semalang nanti insya Allah akan memberikan kenangan tersendiri. Ya, ini sudah tahu nama teman-teman ini. Sama-sama putri sudah tahu semua. Sudah. Belum. Anaknya kenalan dan diakrabkan ya. Itu juga yang laki-laki diakrabkan teman. Kemudian nanti semalam boleh jadikan untuk karakter teman kalian. Cuma semalam masih sudah ditutup. Ini baru sudah 3 hari akan tahu karakter. Ya, yang penting akan apa orang yang senantiasa menjaga diri, ya, bersilaturahim akan tambah rezeki dan tambah umur dan berarti ditambah yang cerita dan belum enggak, maka akan dikenang kebaikan. Kalau ada yang berkenan, ya, saya mohon maaf ya adik-adik ya. Tidak bisa dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Teguh yang sudah memberikan materinya kepada kita semua. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa diamalkan dan bisa menjadi bekal teman-teman ke depan. Ini masih ada waktu lagi untuk tanya jawab atau sudah ditutup? Pak Fajar, kamu ditutup ya?
Oke, seperti itu teman-teman materi yang sudah disampaikan sama Bapak Teguh. Jadi pada intinya kita harus bangga dengan Islam dan harus paham kenapa kita harus beragama Islam dan paham betul hadis dan Quran yang sudah disampaikan dengan Pak Teguh tadi dan konsekuensi apa ketika kita benar-benar memeluk agama Islam. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan nanti teman-teman bisa dipahami betul-betul lagi materinya. Nanti mungkin kalau ada diskusi atau ada SPD nanti bisa bisa disampaikan. Ataupun nanti teman-teman bisa menyampaikan ketika teman-teman di rumah. Mungkin oh iya, kalau tanya Pak Teguh sebentar saya menunjukkan ya. Boleh ditanya. Seperti itu teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.